Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagi para finalis lomba bercerita, kita telah melalui suatu pengalaman serta momen yang sangat luar biasa. Hari ini ada 6 finalis yang sudah memberi penampilan yang terbaik di dalam bercerita daring serta lomba foto dengan tema 27 UMKM dan tempat ikonik di Kota Madiun. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baru dan pengalaman yang menyenangkan bagi sekolah-sekolah Santo Yusuf serta sekolah-sekolah pendukung kami di Kota Madiun ini. Lomba bercerita daring serta lomba foto dengan tema 27 UMKM dan tempat ikonik di Kota Madiun ini kiranya menjadi kebanggaan dan pengenalan bagi semua anak-anak di Kota Madiun pada khususnya, dan semakin bangga dan mencintai Kota Madiun ini sekaligus turut menjadi agen promosi yang bangga dan mencintai hasil produk UMKM di kota ini. Selamat bagi para peserta lomba serta orang tua, guru dan semuanya agar senantiasa mendampingi proses berekspresi melalui lomba ini. Akhir kata, selamat bagi para pemenang. Ananda sekalian adalah agen perubahan dan agen promosi Kota Madiun dimanapun kalian berada. Melalui media sosial ini dengan membagi-bagikan konten yang positif, tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang. Terima kasih, salam damai, berkah dalem. Halo teman-teman, namaku Wycliffe dari SD Advent Immanuel. Saya senang tinggal di Kota Madiun. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang ikonik Kota Madiun yang menarik. Teman-teman, aku punya kepanjangan dari nama Madiun. Kota Madiun, M, maju kotanya. Madiun adalah Malioboro-nya Jawa Timur. Lihat teman-teman, saya sedang berjalan di trotoar sepanjang Jalan Pahlawan yang sangat indah. Lampu-lampu dan trotoar ini mirip dengan Malioboro, Yogyakarta. A, asri kotanya, penuh dengan bunga. Lihatlah temanku, di sepanjang jalan Kota Madiun dipenuhi dengan beraneka bunga dan pohon yang indah. D, damai kotanya, Kota Madiun aman dan ramah penduduknya. I, ikoniknya keren banget. Salah satu ikonik yang menarik bagi saya adalah hutan kota. Hutan Kota Madiun terletak di Jalan Basuki Rahmat, dekat Terminal Madiun. Itu juga tidak jauh dari sekolah saya. Hutan kota merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Madiun untuk mengurangi emisi gas. Selain itu juga demi menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Hutan kota memiliki fungsi yang sangat penting. Itu adalah paru-paru Kota Madiun. Di hutan kota ini memiliki berbagai hal yang bisa kita nikmati. Seperti pohon yang ada di belakang saya. Ada kolam ikan yang memanjakan mata kita. Bunga-bunga indah yang sedap dipandang. Teman-teman, ayo berkunjung ke hutan Kota Madiun. Suasananya sejuk dan nyaman. UMKM-nya ada di mana-mana. Ada 27 UMKM di Kota Madiun. Di dekat hutan kota ada Lapak Kepatihan Sidodadi. Di Lapak Pati Sidodadi ada berbagai macam kuliner. Ada lontong kikil Surabaya, pempek, soto ayam, rawon, dan berbagai macam minuman. Semuanya harganya terjangkau. Di Pati Sidodadi tidak hanya ada kuliner, tetapi berbagai macam permainan anak-anak, termasuk yang ada di samping kanan dan kiri saya. Nasi pecel, makanan khasnya Kota Madiun.
Ada banyak cita rasa nasi pecel ada di kota ini. Nasi pecel adalah makanan sehat, baik untuk tubuh kita, supaya kita semua tetap hidup sehat. Demikian cerita saya, teman-teman. Saya sangat senang menjadi warga Kota Madiun. Saya mengundang kita semua untuk menjaga kota kita tercinta. Saya juga mengundang wisatawan datang berkunjung ke Kota Madiun. Terima kasih. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat. Lihat, ada sebuah patung singa yang begitu gagah namun cantik. Apakah saya sedang ada di Singapura, negara tetangga kita? Bukan. Wow, ternyata saya ada di kota saya sendiri. Ya, Kota Madiun. Kota yang dulu hanya dikenal dengan pecel dan bremnya, Kota Madiun hanyalah kota kecil yang jarang orang mengenalnya ataupun singgah. Tapi seperti yang bisa kita lihat sekarang, bahwa Kota Madiun sangatlah berubah. Apakah benar demikian? Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang wajah baru Kota Madiunku tercinta. Nah teman-teman, tidak jauh dari tempat saya berdiri, kita bisa melihat kantor wali kota Madiun yang sangat apik tertata. Berada di pusat kota Madiun yaitu Pahlawan Street Center yang dulu dikenal dengan nama Jalan Pahlawan. Perpaduan antara lampu hias dan bunga yang beraneka ragam sungguh membuat mata kita seperti sangat dimanjakan. Dulu tidak begitu. Kotaku hanya dihiasi dengan penerangan lampu jalan dan pohon besar di kanan dan kirinya. Tapi itu dulu. Kini kala siang kotaku terlihat sangat rindang karena banyaknya ruang terbuka hijau yang sengaja dihadirkan di setiap sudut kota. Selain asri akan memberikan hawa sejuk, maka tidak salah apabila kita sesekali sering menemukan pelajar yang sedang melakukan outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas. Mereka duduk di bangku-bangku yang sudah disediakan. Oh ya, kita bisa loh membawa buku untuk kita baca sambil duduk di depan balai kota. Keren kan? Sekarang pun Madiun terlihat begitu cantik dengan sebutan Kota Seribu Bunga. Ya, karena memang pemerintahan Kota Madiun sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dan program penghijauan. Kala malam cantiknya lampu hias tidak kalah indah dengan cantiknya temaram sinar bintang dan bulan. Hal inilah yang membuat antusias para pengunjung menikmati malam di Pahlawan Street Center. Mereka duduk santai sambil sesekali melakukan swafoto. Teman-teman, tidak hanya itu, ternyata wajah baru Kota Madiun juga dihiasi dengan berbagai ikonik dari berbagai negara yang ada di dunia. Selain patung singa putih tadi, ada juga simbol keagamaan bagi umat Islam yaitu Ka'bah. Keren kan? Eits, masih ada lagi. Ada Menara Eiffel juga loh. Ayo, dari negara mana Menara Eiffel? Ya, dari Paris, Prancis. Pangling kan? Semua ini berkat kepemimpinan Bapak Wali Kota kita yaitu Bapak Maidi. Beliau penggagas semua ini. Merubah wajah Kota Madiun, beda dulu, beda sekarang. Beliau mengupayakan perekonomian warga Madiun semakin membaik. Bagaimana caranya? Beliau menggiatkan UMKM di seluruh kelurahan. Jadi sekarang kita bisa temukan lapak-lapak UMKM yang dengan berbagai konsep yang berbeda. Total ada 27 lapak UMKM di 3 kecamatan. Tapi ingat ya, kita selalu menjaga kebersihan. Benar-benar ide yang sangat cantik. Bapak Wali Kota yang mengidekan, warga yang menjalankan. Suatu kerjasama yang pasti akan membawa Madiun semakin menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi.
Tapi selalu mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan dan merusak bangunan yang telah ada. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang wajah baru Kota Madiun. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Nasi pecel jangan dibungkus plastik, lebih pas bungkus daun jati. 1000 bunga, nyaman dan karismatik. Kota Madiun makin di hati. Terima kasih dan sampai jumpa. Wah, sejuk sekali berada di sini. Udaranya yang benar-benar bersih, jauh dari polusi, serta pemandangannya yang menenangkan hati. Berasa di daerah pedesaan, walau sebenarnya saya sedang berada di tengah kota. Coba tebak, saya sedang berada di mana? Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat sore Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Freda Azaria Ardini. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Senang sekali loh bisa berjumpa dalam suasana yang jauh berbeda. Ya, karena kali ini saya sedang berada di mana ya? Nah, iya, saya sedang berada di Taman Bumi Semendong yang berada di Jalan Bakti Wijaya, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ini tempat apa ya teman-teman? Bumi Semendong merupakan sebuah lapak UMKM usaha mikro kecil menengah yang berkonsep wisata kuliner di hamparan sawah yang hijau. Wah, keren ya idenya. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang keindahan lapak UMKM Bumi Semendong. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, lihat di sebelah sana. Sepanjang mata memandang hamparan sawah yang terlihat begitu hijau. Tapi tunggu, ada bangunan serupa dengan stupa candi di tengah sawah. Seperti Candi Borobudur, benar tidak ya? Asik ya bermain di sawah, tapi sekaligus kita bisa mempelajari kebudayaan peninggalan nenek moyang kita. Siapa yang tidak senang coba? Ada lagi loh teman-teman, Tugu Putih yang merupakan ciri sebuah kota yang terkenal di Jawa Tengah. Ya, benar, ada Tugu Yogyakarta di sini. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melihat Tugu Jogja, bisa melihatnya di sini. Walau ini hanya sebuah replika. Masuk ke dalam area lapak UMKM Bumi Semendong memberikan kita suasana yang menyenangkan. Jauh dari suara kebisingan lalu lalang kendaraan. Wah, pas banget nih, kita berkunjungnya sambil membawa buku. Jadi kita bisa membaca dengan suasana yang membuat betah. Jangan khawatir, kita juga disuguhkan aneka kuliner yang berada di dalam area lapak. Mulai dari makanan khas Madiun yaitu pecel hingga makanan kekinian dan minuman bisa loh kita dapatkan di sini. Tapi ingat, bekas bungkus makanan dan minuman kita buang pada tempatnya. Jangan biarkan sampah berserakan ya. Ada juga yang sengaja menjual souvenir. Pokoknya tempatnya enak buat berkumpul bersama keluarga, teman sambil mengerjakan tugas sekolah. Jangan lupa foto-foto untuk mengabadikan momen kebersamaan kita. Teman-teman, sebenarnya apa tujuan dibangunnya lapak Bumi Semendong ini? Bapak Wali Kota Madiun yaitu Bapak Maidi, beliaulah yang merancang pembangunan lapak ini. Tidak hanya di satu tempat, namun ada 27 lapak yang tersebar di 3 kecamatan loh teman-teman. Tujuan utamanya adalah sebagai destinasi wisata yang mengangkat kearifan lokal seperti beragam kuliner maupun jajanan khas Madiun. Juga mengenalkan batik khas Madiun. Jadi kotanya indah, ekonominya juga semakin meningkat. Wah, keren ya ide Bapak Wali Kota kita. Bangga dong bila Kota Madiun menjadi salah satu tujuan wisata yang semakin dikenal. Jangan lupa kita jaga Kota Madiun akan menjadi kota yang karismatik dan kota yang nyaman untuk dikunjungi. Dikenal tidak hanya di seluruh Indonesia, namun hingga mancanegara. Nah teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang lapak UMKM Bumi Semendong.
Buat kalian yang penasaran dengan ceritaku, datang saja dan buktikan sendiri. Dino Minggu ayo mlaku-mlaku, sangu duit gawe tumbas jajan. Matur thank you Bapak Wali Kotaku, kotaku apik, kotaku nyaman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arandi Kalmusodo dari sekolah SDN 02 Klegen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang berdirinya lapak UMKM di Bumi Semendung. Asal-usul Bumi Semendung yaitu bumi yang berarti tempat dan mendung yang berarti awan atau hujan. Pada zaman dahulu, orang-orang memberi nama sesuai artinya, yaitu Bumi Semendung yang berarti awan yang akan menjadi hujan dan tanah yang cocok untuk pertanian. Bumi Semendung berada di Jalan Bakti Wijaya nomor 9, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Bumi Semendung mulai diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 27 September 2021. Di Bumi Semendung terdapat gazebo, pendopo, dan kamar mandi umum. Dan juga ada replika candi dan Tugu Yogyakarta. Bumi Semendung sangat berdekatan dengan perkampungan warga. Hal itu disengaja oleh pemerintah agar menambah pemasukan warga sekitar. Di Bumi Semendung terdapat makanan andalan seperti nasi pecel, nasi sayur, nasi jotos, nasi rawon, dan jajanan lain-lainnya. Salah satu jajanan unggulan di sana yaitu pipes kopior. Pipes kopior panganannya berbahan roti tawar, kelapa muda, dan santan. Pipes kopior rasanya sangat legit dan gurih, pasti memanjakan lidah penikmat kuliner. Apalagi pipes kopior hanya dibanderol dengan harga 7.500. Di Bumi Semendung bukan hanya menjadi pendongkrak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi tempat untuk kegiatan luar kelas. Di Bumi Semendung terdapat pengelola, yaitu sebuah paguyuban yang mengelola Bumi Semendung yang diketuai oleh Bapak Agus. Jika ingin menyewa lapak atau membuat dagangan, bisa menghubungi Ketua Paguyuban dengan membayar kontribusi sebesar Rp130.000 yang terdiri dari retribusi tempat sebesar Rp80.000 dan sewa sound sebesar Rp50.000. Bapak Maidi selaku Wali Kota Madiun mengaku akan mempercantik tempat wisata Bumi Semendung dengan menambah
bersepeda di sepanjang sungai hingga sampai di pabrik kue gapit di sebelahnya. Jalan-jalan memakai sandal, turunlah hujan memakai payung. Bumi Semendung semakin dikenal. UMKM dan warga Klegen mendapat untung. Demikian cerita singkat saya tentang sejarah berdirinya Bumi Semendung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mikael Rama Kusuma Jatmiko, dipanggil Rama. Saya sekarang kelas 5 SD. Sekolah saya di SDK Santo Yusuf. Teman-teman, sekarang aku ada di lapak Ronggo Kuning Ngegong. Di sini jualan apa aja ya? Mari ikut aku yuk. Nah, di sini ada lapak rawon putih. Penjual ini sudah berdagang sejak sekitar 3 bulan lalu. Lanjut ke lapak berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada lapak soto daging es podeng. Di sini juga ada orang yang bersantai. Sini tempatnya banyak pohon, asri, dan udaranya sejuk. Sini juga ada banyak tempat duduk yang bisa kalian duduki, dan juga beberapa tempat lapak lainnya. Yuk, ikut aku. Di sini ada lapak nasi pecel. Nasinya enak sekali. Lapak Ronggo Kuning selain tempat untuk jajanan juga bisa digunakan untuk berolahraga loh. Selamat pagi para Dewan Juri dan teman-temanku yang terkasih. Perkenalkan, namaku Teresia Afika Naungsari. Aku bersekolah di SDK Santo Yusuf. Aku kelas 4. Hari ini aku sedang berada di kampung tematik Gedongan loh. Ayo, siapa yang tahu kampung tematik Gedongan? Nah, kalian tahu nggak kampung tematik itu? Nah, saya ceritain ya. Sekarang saya lagi belajar banyak hal di sini untuk menggali informasi ini. Daerah Gedongan sekarang semakin ramai pengunjung dan perekonomian warga semakin meningkat. Ini berkat ide kreatif Bapak Maidi Kota Madiun. Saya bisa memetik sayuran langsung loh teman-teman di sini. Dan saya bisa memancing ikan di kolam ikan. Bapak Maidi mempunyai prestasi yang gemilang. Salah satunya diwujudkan pada Kota Madiun yang tercinta. Daerah Gedongan sekarang semakin ramai pengunjung dan perekonomian warga semakin meningkat. Ini berkat ide kreatif Bapak Maidi Kota Madiun. Selain tempat untuk belajar, di sini juga bisa untuk tempat wisata loh. Kampung tematik adalah sebuah tempat pembelajaran dan saling terkait satu sama lainnya. Dan tempatnya saling berdekatan loh.
Bapak Maidi semenjak menjadi wali kota Madiun, pendidikan semakin meningkat, pariwisata dan perdagangan. Ayo segera datang ke kampung tematik Gedongan. Kampung tematik di sini tempatnya sangat strategis, berada di pinggiran kota Madiun. Di sini air sungainya beralir dengan lancar. Banyak tempat-tempat indah di sini. Ada tempat yang teduh dan ada tempat duduk yang terbuat dari batang kayu yang masih alami. Ada juga tempat-tempat untuk berfoto loh. Nah, kalian pasti juga ingin kan berfoto-foto di sini. Semoga dengan adanya UMKM di Kota Madiun ini, warga semakin produktif. Kalau kita datang di malam hari, tambah indah loh. Di lokasi ini, sorotan lampu yang menghiasi kampung tematik ini. Menyenangkan bukan? Demikian ya cerita singkat dari saya, kampung tematik Gedongan ini. Jayalah Madiunku, jayalah Madiun tercinta. Terima kasih Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, serta Ibu Wali Kota Madiun, Ibu Indah Raya. Sukses selalu buat beliaunya. Salam sehat dari saya, anak Kota Madiun. Terima kasih para dewan juri yang terhormat. Terima kasih teman. Selamat pagi dewan juri yang saya hormati. Dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafael Gesang Damar Aji, kelas 5 SD dari SDK Santo Yusuf Madiun. Teman-teman, coba tebak saya berada di mana? Ya betul, saya hari ini berada di UMKM Lapak Ronggo Kuning yang berada di Kelurahan Ngegong dan Kecamatan Manguharjo. Kalian tahu tidak kepanjangan dari UMKM? Ya betul, kepanjangan dari UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi hari ini saya berada di UMKM Ronggo Kuning dan saya akan menceritakan asal-usulnya dan bagaimana tempat ini. Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Maidi dan Wakil Wali Kota Ibu Indah Raya, mendirikan 27 lapak UMKM dan salah satunya ada di Kelurahan Ngegong. Mengapa di Kota Madiun adanya UMKM? Karena Bapak Maidi atau Wali Kota Madiun mempunyai inisiatif yang gemilang, yaitu bagaimana caranya warga Kota Madiun bisa meningkatkan perekonomiannya. Jadi Bapak Maidi telah membangun atau membuat lapak-lapak untuk warganya yang mempunyai keterampilan membuat makanan. Tentunya mereka yang mempunyai lapak-lapak dapat subsidi loh dari pemerintahan. UMKM di sini menjajakan berbagai makanan seperti rawon, soto daging, nasi pecel, bakmi goreng, bakmi rebus, dan aneka macam makanan ringan dan minuman yang menyegarkan loh. Oh, ternyata teman-teman, di lapak Ronggo Kuning ini setiap hari Sabtu ataupun Minggu ada kegiatan senam loh yang diikuti warga kelurahan Desa Ngegong dan sekitarnya. Selain senam, terlihat beberapa orang yang berolahraga kecil seperti lari kecil dan berfitness. Di sini juga ada alat fitness yang terpasang permanen.
Kalian tahu tidak, teman-teman asal usul Kelurahan Ngegong ini? Menurut cerita nenek moyang, dulu para warga suka bermain alat musik tradisional gong. Dan mereka pandai sekali bermain alat musik gong. Hidup Kota Madiunku, jayalah UMKM Kota Madiun selamanya. Terima kasih untuk Bapak Maidi dan Ibu Indaraya yang telah membuat Kota Madiun menjadi indah dan ramai. Dan terima kasih juga Dewan Juri dan